Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Resti Kartika dengan NIM 221011157 dari kelas A3 Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Desain Database dengan dosen pengampu Ibu Sri Sumarlinda, MKom. Di sini saya mengambil tema yaitu toko buku. Di sini saya menggunakan metode denormalisasi. Saya membuat 4 tabel, yaitu yang pertama tabel buku, kedua tabel pelanggan, ketiga tabel karyawan, dan keempat adalah tabel gudang. Dan ini merupakan ERD awalnya, yaitu gudang menyimpan buku, buku dibeli pelanggan, pelanggan dilayani karyawan. Gudang ke buku yaitu one to many, buku ke pelanggan yaitu many to many, pelanggan ke karyawan yaitu many to one. Setelah kita denormalisasikan, terdapat tabel tambahan yaitu tabel transaksi. Dan ini merupakan ERD setelah ditambahkan tabel transaksi, yaitu karyawan melakukan transaksi one to one. Dan di sini terdapat tabel yang telah kita buat tadi pada tabel buku, yaitu berisi field ID buku sebagai primary key, jenis buku, judul buku, harga, dan penerbit. Dan pada tabel pelanggan terdapat field ID pelanggan sebagai primary key, nama pelanggan, tanggal pembelian, dan member. Selanjutnya pada tabel karyawan terdapat field ID karyawan sebagai primary key, nama karyawan, jabatan, dan gaji. Pada tabel gudang terdapat field ID penyimpanan sebagai primary key, judul buku, jumlah stok, jumlah keluar, dan jumlah masuk. Dan yang terakhir yaitu tabel transaksi berisi field ID transaksi sebagai primary key, ID pelanggan, ID buku, ID karyawan, nama buku, tanggal transaksi, dan total harga. Dan ini merupakan ERD dari tabel-tabel tersebut beserta fieldnya. Dan ini merupakan bentuk tabel yang telah kita buat tadi, yaitu ada tabel buku, pelanggan, karyawan, gudang, dan transaksi beserta field-fieldnya masing-masing. Setelah itu kita aktifkan exam terlebih dahulu. Jika sudah seperti ini berarti exam sudah aktif. Selanjutnya kita akan buka localhost. Nah, di sini kita harus membuat database terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat database yaitu toko buku ERD. Dan di sini saya sudah membuat tabel yaitu buku, gudang, karyawan, pelanggan, dan transaksi. Kita coba buka di tabel buku. Nah, ini merupakan data-data yang ada di tabel buku dan saya sudah mengisinya. Jika kita ingin mengedit salah satu data, kita bisa klik icon edit di data tersebut. Namun ketika kita ingin mengedit seluruh data itu, kita bisa select all, lalu kita pilih edit. Berlaku juga untuk delete ataupun copy. Di sini saya akan membuka struktur pada tabel buku. Nah, ini merupakan field dari tabel buku. Di sini terdapat 5 field. Yang pertama yaitu ID buku sebagai primary key, kedua jenis buku, ketiga judul buku, keempat harga, dan yang terakhir yaitu penerbit. Di sini saya memilih tipe varchar untuk semua field. Ketika kita ingin menambahkan field pada tabel buku, kita bisa klik icon add, sesuaikan dengan yang kita inginkan, lalu posisi yang kita inginkan juga kita sesuaikan pada kolom, lalu kita klik go. Saya akan menambahkan data pada tabel buku, kita klik insert. Nah, di sini kita akan mengisi data yang akan kita tambahkan. Kalau kita ingin menambahkan lebih dari satu data, kita bisa pilih di continue insertion with, itu kita pilih sesuai data yang akan kita tambahkan nantinya. Dan jangan lupa pada checklist ignore itu kita hapus. Karena saya hanya menambahkan satu data, jadi kita langsung go aja. Nah, ini kita berhasil menambahkan data tersebut, tetapi kita cek dulu ke browse. Kita buka browse. Pada tabel ini sudah bertambah data yang telah kita isikan tadi. Selanjutnya kita akan buka pada tabel gudang. Ini merupakan data yang telah saya isikan sebelumnya. Kita coba buka di struktur. Nah, ini merupakan field-field yang ada di tabel gudang. Ada ID penyimpanan sebagai primary key, judul buku, jumlah stok,
jumlah keluar, dan jumlah masuk. Di sini saya menggunakan tipe varchar untuk semua field. Saya akan mencoba untuk menambahkan data pada tabel ini. Di sini kita diminta untuk memasukkan data yang akan kita tambahkan. Di sini saya akan isikan terlebih dahulu. Kalau sudah kita go, nah ini sudah berhasil untuk menambahkan data tersebut, tapi kita cek dulu ke browse. Nah, data yang telah kita isikan tadi sudah bertambah di tabel gudang. Selanjutnya kita buka di tabel karyawan. Ini merupakan data-data yang telah saya isikan sebelumnya. Kita coba buka di struktur. Ini merupakan isi field yang ada di tabel karyawan. Yang pertama yaitu ID karyawan merupakan primary key. Lalu selanjutnya adalah nama karyawan, jabatan, dan gaji. Saya menggunakan tipe varchar untuk seluruh field. Saya akan menambahkan data terlebih dahulu. Nah, ini data berhasil ditambahkan, tapi kita cek dulu di browse. Di sini data yang telah kita isikan tadi sudah bertambah di tabel karyawan. Selanjutnya kita buka di tabel pelanggan. Ini merupakan data yang telah saya isikan sebelumnya. Lalu kita buka di struktur. Ini merupakan field-field yang ada di tabel pelanggan. Yang pertama adalah ID pelanggan, merupakan primary key, lalu nama pelanggan, tanggal pembelian, dan member. Di sini saya menggunakan tipe varchar untuk semua field, kecuali pada tanggal pembelian saya menggunakan tipe date. Di sini saya akan menambahkan data terlebih dahulu. Nah, ini data yang telah kita tambahkan tadi sudah berhasil, tapi kita cek dulu di browse. Data tadi sudah bertambah di tabel pelanggan. Selanjutnya kita akan membuka pada tabel transaksi. Nah, ini merupakan data yang telah saya isikan sebelumnya, lalu kita buka di struktur. Nah, ini merupakan isi struktur dari tabel transaksi. Yang pertama yaitu ID transaksi, lalu ID pelanggan, ID buku, ID karyawan, nama buku, tanggal transaksi, dan total harga. Di sini saya menggunakan tipe varchar untuk semua field, kecuali pada tanggal transaksi saya menggunakan tipe date. Saya akan mencoba menambahkan data pada tabel ini. Di sini saya akan mengisikan data terlebih dahulu. Lalu kita go, nah ini sudah berhasil, tapi kita buka di browse terlebih dahulu. Data yang kita isikan tadi sudah bertambah di tabel transaksi. Setelah semua tabel terisi, selanjutnya kita akan mengekspor query dengan cara klik SQL. Di sini saya buka pada tabel buku, saya ingin mengupdate harga pada buku Laskar Pelangi yang semula harga 100.000 menjadi 150.000 dengan ID buku 2201011155. Lalu kita go. Nah, ini sudah berhasil, tapi kita akan cek terlebih dahulu. Kita buka browse. Nah, di sini harganya sudah ganti yang semula 100.000 menjadi 150.000. Selanjutnya saya akan menghapus buku Malam Jumat Kliwon dengan ID buku 99999. Di sini kita masukkan delete from table buku, lalu kita masukkan field ID buku, yaitu bukunya yang akan kita hapus tadi, 99999. Lalu kita go, akan muncul pop-up seperti ini, lalu kita oke. Nah, ini sudah berhasil dihapus, tapi kita cek terlebih dahulu di browse. Nah, buku Malam Jumat Kliwon dengan ID 9999 tadi sudah tidak ada, berarti sudah berhasil dihapus. Selanjutnya kita akan membuka tabel gudang. Di sini saya akan membuat rata-rata jumlah stok. Kita buka SQL terlebih dahulu, lalu kita masukkan select average, lalu jumlah stok. Kita buat rata-rata jumlah stok from tabel gudang. Nah, ini merupakan rata-rata jumlah stok yaitu 406,5. Selanjutnya kita akan mengurutkan harga dari tabel buku. Kita buka SQL terlebih dahulu, lalu kita masukkan select from tabel buku, order by field harga ASC, lalu kita go. Nah, ini otomatis akan muncul tabel harga yang sudah diurutkan tadi. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan data tertentu dari tabel tertentu. Di sini saya akan menampilkan dari tabel pelanggan. Kita masuk ke SQL terlebih dahulu. Kita masukkan select from tabel pelanggan.
lalu where kita masukkan field ID pelanggan, yaitu kita masukkan 1234, lalu kita go. Nah, ini merupakan tabel dari ID pelanggan 1234 dengan nama Wahyu. Selanjutnya saya akan menampilkan data dari pelanggan, yaitu kita buka SQL terlebih dahulu, kita masukkan select from pelanggan, lalu kita go. Nah, secara otomatis akan ditampilkan tabel pelanggan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.